Philip II lahir pada 21 Mei 1527 di Valladolid, Spanyol, di Palacio de Pimentel. Ia adalah putra dari Kaisar Romawi Suci Charles V dan Isabella dari Portugal. Sebagai anggota Wangsa Habsburg, Philip tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang syarat dengan tanggung jawab dan harapan besar. Ayahnya Charles V memerintah kerajaan yang luas, mencakup wilayah di Eropa dan koloni di Amerika, menjadikannya salah satu penguasa paling berpengaruh pada masanya. Ibunya Isabella adalah putri dari Raja Manuel pertama dari Portugal yang memperkuat ikatan antara dua kerajaan besar di semenanjung Iberia. Sejak usia dini, Philip II menerima pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkannya sebagai pewaris tahta. Pendidikannya yang diawasi oleh tokoh-tokoh terkemuka, termasuk Gubernur Kerajaan Leonor de Mascarenas dan tutor Juan Martinez Siricio yang kelak menjadi Uskup Agung Toledo. Philip menunjukkan kecakapan dalam seni dan sastra, serta menguasai beberapa bahasa seperti Latin, Spanyol, dan Portugis. Meskipun demikian, ia tidak mencapai tingkat poliglot seperti ayahnya. Charles V sangat terlibat dalam pembentukan karakter dan pendidikan Philip. Ia meninggalkan instruksi tertulis yang menekankan pentingnya kesalehan, kesabaran, kerendahan hati, dan kewaspadaan. Prinsip-prinsip ini diinternalisasi oleh Philip, membentuknya menjadi sosok yang serius, tenang, dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Pada usia 16 tahun, Philip telah dipercaya untuk memimpin wilayah yang luas, menunjukkan keyakinan Charles V terhadap kemampuan putranya dalam memerintah. Philip II dikenal memiliki sifat yang serius dan pendiam sejak masa kanak-kanaknya. Ia menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya, dengan kecenderungan untuk merenung dan berhati-hati dalam bertindak. Pendidikannya yang ketat dan pengawasan langsung dari ayahnya membentuk menjadi individu yang disiplin dan berkomitmen tinggi terhadap tugas-tugasnya. Kesolehan yang mendalam juga menjadi ciri khasnya, sejalan dengan penekanan ayahnya pada pentingnya agama dalam kehidupan pribadi dan pemerintahan. Meskipun tidak sepoliglot ayahnya, Philip II menguasai beberapa bahasa dan memiliki apresiasi tinggi terhadap seni dan budaya yang tercermin dalam patronasenya terhadap berbagai proyek seni dan arsitektur di kemudian hari. Masa kecil dan pendidikan Philip II membentuk dasar dari gaya kepemimpinan yang khas, serius, berhati-hati, dan sangat berkomitmen terhadap tanggung jawabnya sebagai penguasa. Pengaruh kuat dari ayahnya Charles V serta pendidikan yang ketat mempersiapkannya untuk menghadapi tantangan besar dalam memimpin salah satu kerajaan terbesar di dunia pada masanya. Pada pertengahan abad ke-16, Eropa menyaksikan peralihan kekuasaan yang signifikan dalam dinasti Habsburg. Kaisar Romawi Suci Charles V yang memerintah wilayah luas mencakup Spanyol, Belanda, sebagian besar Italia, dan koloni di Amerika, memutuskan untuk melepaskan tahtanya. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelelahan fisik, tekanan politik, dan keinginan untuk melihat putranya melanjutkan warisannya. Proses penyerahan tahta dimulai pada tahun 1555 ketika Charles V menyerahkan kendali atas Belanda kepada Philip. Langkah ini menandai awal dari transisi kekuasaan yang lebih luas. Pada 16 Januari 1556, Charles secara resmi mengabdikasikan tahta Spanyol dan wilayah-wilayah terkait termasuk Napoli, Sisilia, dan koloni di Amerika kepada Philip II. Namun, pengakuan resmi dari Dewan Kastilia baru diberikan pada 24 Juli 1559 setelah berakhirnya Perang Italia antara Spanyol dan Perancis. Setelah penyerahan tahta, Charles V mengundurkan diri ke Biara Yuste di Spanyol, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1558. Transisi ini menandai berakhirnya era pemerintahan Charles V dan awal dari era baru di bawah kepemimpinan Philip II. Philip II mewarisi kerajaan dengan wilayah yang tersebar luas di Eropa dan Amerika. Berbeda dengan ayahnya yang sering berpindah-pindah antara berbagai wilayah kekuasaannya, Philip memilih untuk memusatkan pemerintahan di Spanyol. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan bahwa stabilitas dan kontrol yang lebih efektif dapat dicapai melalui pemerintahan yang terpusat. Untuk mewujudkan visi ini, Philip II membangun El Escorial, sebuah kompleks istana yang terletak di dekat Madrid. Dibangun antara tahun 1563 dan 1584. El Escorial berfungsi sebagai istana kerajaan, biara, dan pusat administrasi. Kompleks ini menjadi simbol kekuasaan monarki Spanyol dan dedikasi Philip terhadap agama Katolik. Dalam upaya memperkuat kontrol pusat, Philip II mereformasi struktur pemerintahan dengan membentuk dewan-dewan khusus yang menangani berbagai aspek administrasi, seperti Dewan Negara, Dewan Keuangan, dan Dewan Inkuisisi.
Meskipun dewan-dewan ini memberikan nasihat, keputusan akhir selalu berada di tangan raja. Pendekatan sentralisasi ini memungkinkan Philip untuk menguasai secara langsung urusan domestik dan internasional. Meskipun seringkali menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan karena kecenderungannya untuk terlibat dalam detail-detail kecil, Philip II dikenal sebagai raja yang sangat terlibat dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Ia membaca sendiri laporan-laporan yang masuk dan sering menulis instruksi secara rinci kepada para pejabatnya. Meskipun ia memiliki sejumlah penasihat dan sekretaris, Philip cenderung mengambil keputusan sendiri, menunjukkan sifatnya yang perfeksionis dan kurangnya kepercayaan penuh terhadap delegasi. Salah satu penasihat terdekatnya adalah Rui Gomes de Silva, Pangeran Eboli, yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan domestik dan internasional. Namun, pengaruh Gomes de Silva sering ditantang oleh pesaingnya, seperti Fernandez Alvarez de Toledo, Adipati Alba, yang lebih condong pada pendekatan militeristik. Persaingan antara faksi-faksi ini mencerminkan dinamika kompleks di istana Philip II. Gaya kepemimpinan Philip yang sentralistik dan cenderung otoriter sering menyebabkan frustasi di kalangan penasihat dan pejabatnya. Kecenderungannya untuk mengendalikan setiap aspek pemerintahan menyebabkan proses birokrasi yang lambat. Namun, dedikasinya yang mendalam terhadap tugas dan keyakinannya pada misi ilahi sebagai pelindung Katolikisme membentuk kebijakan-kebijakan yang berdampak signifikan pada peta politik Eropa dan dunia pada masanya. Melalui konsolidasi kekuasaan dan pembentukan pemerintahan yang terpusat, Philip II berusaha memperkuat monarki Spanyol dan mempertahankan dominasi globalnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, pendekatan kepemimpinannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Spanyol dan Eropa. Pada masa pemerintahan Raja Philip II, kerajaan Spanyol mencapai puncak kejayaannya sebagai kekaisaran global dengan wilayah yang luas di Eropa. Sebagai pewaris wangsa Habsburg, Philip II mengendalikan berbagai wilayah penting yang tersebar di benua tersebut. Di semenanjung Iberia, selain kerajaan Castilla dan Aragon, Philip II juga menguasai kerajaan Navarra dan Portugal. Penyatuan dengan Portugal pada tahun 1580 dikenal sebagai Uni Iberia, memperluas kekuasaan Spanyol hingga mencakup koloni-koloni Portugis di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Di Eropa Tengah dan Barat, Philip II mewarisi wilayah-wilayah seperti Belanda, Luxembourg, dan Belgia yang dikenal sebagai negeri-negeri rendah. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan keuangan yang vital bagi ekonomi Eropa pada masa itu. Namun, perbedaan budaya, agama, dan politik antara Spanyol dan negeri-negeri rendah memicu ketegangan yang berujung pada pemberontakan Belanda. Konflik ini berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi tantangan besar bagi upaya Philip II dalam mempertahankan kekuasaannya di wilayah tersebut. Selain itu, Spanyol juga menguasai wilayah-wilayah di Italia, termasuk kerajaan Napoli, Sisilia, dan Sardinia. Kehadiran Spanyol di Italia memperkuat posisinya dalam politik Eropa dan memberikan akses strategis ke Laut Tengah. Penguasaan atas wilayah-wilayah ini memungkinkan Spanyol untuk mengendalikan rute perdagangan penting dan memainkan peran dominan dalam urusan politik Italia. Di Afrika Utara, Spanyol menguasai beberapa kota pelabuhan seperti Ceuta dan Oran. Kehadiran di wilayah ini bertujuan untuk mengendalikan rute perdagangan dan mencegah ekspansi kekuatan Muslim ke Eropa. Namun mempertahankan pos-pos ini memerlukan sumber daya militer dan finansial yang signifikan, mengingat perlawanan terus-menerus dari penduduk lokal dan ancaman dari kekuatan regional lainnya. Ekspansi Spanyol tidak hanya terbatas di Eropa. Di bawah kepemimpinan Philip II, kekaisaran ini juga memperluas pengaruhnya ke benua Amerika dan Asia. Di Amerika, penjelajah seperti konquistador Spanyol berhasil menaklukkan peradaban besar, seperti Aztec di Meksiko dan Inca di Peru. Setelah penaklukan ini, Spanyol mendirikan koloni-koloni yang kaya akan sumber daya alam, terutama emas dan perak. Hasil tambang dari Amerika Latin menjadi sumber pendapatan utama bagi kerajaan dan berkontribusi bagi terhadap perekonomian Spanyol. Namun, eksploitasi sumber daya ini seringkali disertai dengan penindasan terhadap penduduk asli dan pengenaan sistem kerja paksa yang brutal. Selain itu, Spanyol juga mendirikan koloni di Amerika Utara, seperti Florida. Wilayah ini berfungsi sebagai pos terdepan untuk melindungi rute perdagangan dan mencegah ekspansi kekuatan Eropa lainnya di kawasan tersebut. Namun, koloni-koloni di Amerika Utara sering menghadapi tantangan seperti serangan dari penduduk asli dan persaingan dengan koloni Eropa lainnya. Di Asia, ekspansi Spanyol mencapai Kepulauan Filipina. Penjelajah Ferdinand Magellan tiba di Filipina pada tahun 1521. Namun, baru pada masa pemerintahan Philip II,
tepatnya tahun 1565, Spanyol berhasil mendirikan koloni permanen di sana. Nama Filipina sendiri diberikan kepada penghormatan kepada Raja Philip II. Koloni ini menjadi pusat penting bagi perdagangan antara Asia dan Amerika. Melalui rute Manila dan Acapulco, barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, dan porselen dari Asia diperdagangkan dengan perak dari Amerika, menjadikan Filipina sebagai titik vital dalam jaringan perdagangan global Spanyol. Namun, penguasaan atas Filipina juga menghadapi tantangan, termasuk perlawanan dari penduduk lokal dan ancaman dari kekuatan kolonial Eropa lainnya. Melalui ekspansi dan penguasaan wilayah-wilayah ini, Spanyol di bawah pemerintahan Philip II membentuk salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah, dengan pengaruh yang membentang dari Eropa hingga Amerika dan Asia. Namun, luasnya wilayah kekuasaan ini juga membawa tantangan besar dalam hal administrasi, pertahanan, dan integrasi budaya yang beragam. Pada abad ke-16, wilayah yang kini dikenal sebagai Belanda merupakan bagian dari Kekaisaran Habsburg di bawah pemerintahan Raja Philip II dari Spanyol. Ketegangan antara otoritas Spanyol dan provinsi-provinsi di negeri-negeri rendah meningkat seiring dengan penyebaran reformasi Protestan dan kebijakan keras Philip II terhadap kaum Protestan. Ketidakpuasan ini memuncak dalam konflik panjang yang dikenal sebagai Perang 80 Tahun. Salah satu tokoh sentral dalam pemberontakan ini adalah William von Orange, juga dikenal sebagai William Sang Pendiam, lahir pada 24 April 1533. William awalnya merupakan bangsawan yang setia kepada mahkota Spanyol. Namun ketidaksetujuannya terhadap penindasan agama dan politik yang dilakukan oleh Spanyol mendorongnya untuk memimpin perlawanan. Pada tahun 1568, William memulai kampanye militernya melawan pasukan Spanyol, menandai dimulainya Perang 80 Tahun. Meskipun menghadapi berbagai kekalahan awal, semangat juang dan kepemimpinan William menginspirasi banyak provinsi untuk bergabung dalam perjuangan melawan dominasi Spanyol. Philip II dikenal sebagai raja yang sangat taat pada ajaran Katolik dan bertekad untuk memberantas apa yang ia anggap sebagai ajaran sesat Protestan. Di negeri-negeri rendah, ia memberlakukan serangkaian kebijakan represif untuk menekan penyebaran Protestanisme. Salah satu langkah utamanya adalah penerapan Inkuisisi Spanyol, sebuah lembaga yang bertugas mengidentifikasi dan menghukum para penganut ajaran yang dianggap sesat. Pengadilan Inkuisisi ini seringkali menggunakan metode penyiksaan dan inkuisisi untuk menegakkan doktrin Katolik. Selain itu, Philip II mengeluarkan plakat-plakat yang melarang praktik dan penyebaran ajaran Protestan dengan hukuman berat bagi pelanggarnya. Kebijakan ini tidak hanya menargetkan para pemimpin agama, tetapi juga masyarakat umum yang terlibat dalam aktivitas keagamaan non-Katolik. Pendekatan keras ini memicu ketidakpuasan luas di kalangan penduduk yang merasa kebebasan beragama dan hak-hak mereka dilanggar. Meskipun memiliki kekuatan militer yang superior, pasukan Spanyol menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mereka menumpas pemberontakan di negeri-negeri rendah. Strategi militer William von Orange yang cerdik, termasuk penggunaan taktik gerilya dan aliansi dengan kekuatan asing seperti Inggris dan Perancis, berhasil melemahkan dominasi Spanyol. Selain itu, kondisi geografis Belanda dengan jaringan sungai dan rawa yang luas menyulitkan pergerakan pasukan Spanyol. Faktor lain yang berkontribusi adalah masalah logistik dan pendanaan. Perang yang berkepanjangan menguras sumber daya Spanyol, sementara dukungan finansial dan moral dari negara-negara Protestan lainnya memperkuat posisi pemberontak. Pada tahun 1581, melalui plakat Van Farlatinge, provinsi-provinsi utara secara resmi menyatakan kemerdekaannya dari Spanyol. Meskipun konflik berlanjut hingga tahun 1648, deklarasi ini menandai titik balik penting dalam perjuangan kemerdekaan Belanda. Perang 80 tahun tidak hanya mengubah peta politik Eropa, tetapi juga menegaskan pentingnya toleransi beragama dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kegigihan rakyat Belanda dalam memperjuangkan kebebasan mereka menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di berbagai belahan dunia. Pada paruh kedua abad ke-16, hubungan antara kerajaan Spanyol dan Inggris mengalami ketegangan yang signifikan. Raja Philip II dari Spanyol dan Ratu Elizabeth pertama dari Inggris menjadi tokoh sentral dalam persaingan ini. Philip II, seorang penganut Katolik yang taat, merasa terancam oleh kebangkitan Protestanisme di Eropa, khususnya di Inggris yang dipimpin oleh Elizabeth pertama, seorang ratu Protestan. Perbedaan agama ini menjadi salah satu sumber utama konflik antara kedua negara. Selain perbedaan agama, faktor politik dan ekonomi turut memperburuk hubungan kedua negara. Elizabeth pertama memberikan dukungan kepada pemberontak Protestan di Belanda yang saat itu berada di bawah kekuasaan Spanyol.
Dukungan ini dianggap oleh Philip II sebagai campur tangan dalam urusan internal Spanyol dan ancaman terhadap otoritasnya. Selain itu, pelaut-pelaut Inggris yang dikenal sebagai Sea Dogs seperti Sir Francis Drake sering melakukan serangan terhadap kapal-kapal dagang Spanyol, merantas harta benda dan mengganggu jalur perdagangan Spanyol. Tindakan-tindakan ini semakin meningkat ketegangan antara kedua negara. Pada tahun 1588, Philip II memutuskan untuk melancarkan invasi ke Inggris dengan mengirimkan armada laut besar yang dikenal sebagai Armada Spanyol atau Armada Invincible. Tujuan utama dari ekspedisi ini adalah untuk menggulingkan Elizabeth I dan mengembalikan Inggris ke dalam pangkuan Katolik Roma. Armada ini terdiri dari sekitar 130 kapal dengan lebih dari 30.000 prajurit dan pelaut, menjadikannya salah satu armada terbesar pada masanya. Namun sejak awal ekspedisi ini menghadapi berbagai kendala. Komandan armada Adipati Medina Sidonia kurang berpengalaman dalam pertempuran laut. Selain itu, komunikasi yang buruk dan koordinasi yang lemah antara armada pasukan darat yang dipimpin oleh Adipati Parma di Belanda menghadapi rencana invasi. Ketika armada mencapai Selat Inggris, mereka dihadang oleh angkatan laut Inggris yang lebih lincah dan dipimpin oleh komandan-komandan berpengalaman seperti Sir Francis Drake. Pertempuran sengit terjadi dan taktik kapal api yang digunakan oleh Inggris berhasil memecah formasi armada Spanyol. Selain perlawanan dari angkatan laut Inggris, cuaca buruk juga memainkan peran penting dalam kegagalan armada. Badai hebat menghancurkan banyak kapal Spanyol, dan hanya sekitar setengah dari armada yang berhasil kembali ke Spanyol dalam kondisi rusak parah. Kekalahan armada Spanyol pada tahun 1588 memiliki dampak yang mendalam bagi Spanyol dan Eropa secara keseluruhan. Secara militer, kekalahan ini meruntuhkan reputasi Spanyol sebagai kekuatan maritim terkuat di Eropa. Inggris di sisi lain memperoleh kepercayaan diri dan mulai muncul sebagai kekuatan laut yang dominan. Secara ekonomi, biaya besar yang dikeluarkan untuk membiayai ekspedisi armada ditambah dengan kerugian kapal dan sumber daya membebani keuangan kerajaan Spanyol. Selain itu, kekalahan ini mempengaruhi moral bangsa dan mengurangi pengaruh politik Spanyol di kancah internasional. Meskipun Spanyol tetap menjadi kekuasaan besar di Eropa, kekalahan ini menandai awal dari penurunan dominasi Spanyol dan membuka jalan bagi negara-negara lain seperti Inggris dan Belanda untuk memperluas pengaruh mereka di dunia. Secara keseluruhan, konflik antara Spanyol dan Elizabeth pada masa pemerintahan Philip II dan Elizabeth I mencerminkan kompleksitas persaingan politik, agama, dan ekonomi pada era tersebut. Kegagalan armada Spanyol tidak hanya mengubah dinamika kekuasaan di Eropa, tetapi juga mempengaruhi arah sejarah dunia dalam hal kolonialisme dan dominasi maritim. Pada abad ke-16, penemuan dan penaklukan wilayah-wilayah di Amerika Latin oleh Spanyol membuka akses terhadap sumber daya alam yang melimpah, terutama emas dan perak. Logam mulia ini menjadi tulang punggung ekonomi Spanyol selama masa pemerintahan Raja Philip II. Pertambangan perak di Potosi yang sekarang negara Bolivia dan Zacatecas yang sekarang negara Meksiko menghasilkan jumlah perak yang sangat besar. Sementara emas juga ditambang di berbagai wilayah Amerika Latin. Logam-logam mulia ini diekstraksi melalui sistem kerja paksa yang melibatkan penduduk asli dan Buddha Afrika, seringkali dalam kondisi yang sangat berat dan tidak manusiawi. Aliran emas dan perak dari dunia baru ke Spanyol meningkatkan likuiditas dan kekayaan kerajaan secara signifikan. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada logam mulia ini juga membawa dampak negatif. Masuknya sejumlah emas dan perak menyebabkan inflasi di Spanyol yang dikenal sebagai revolusi harga. Harga barang dan jasa meningkat tajam, sementara produksi domestik tidak mampu bersaing dalam barang impor yang lebih murah. Akibatnya, ekonomi Spanyol menjadi rentan terhadap fluktuasi pasokan logam mulia dan kurangnya diversifikasi ekonomi. Selain eksploitasi sumber daya di Amerika Latin, Spanyol juga mengembangkan jalur perdagangan antara koloni-koloninya di Asia dan Amerika. Jalur perdagangan Manila-Acapulco yang dikenal sebagai Galeon de Manila beroperasi dari tahun 1565 hingga 1815. Rute ini menghubungkan Manila di Filipina dan Acapulco di Meksiko, memungkinkan pertukaran barang antara Asia dan Amerika. Barang-barang seperti rempah, sutra, porselen, dan produk-produk Asia lainnya dibawa ke Amerika. Sementara perak dari tambang-tambang di Meksiko dan Peru dikirim ke Asia melalui alat pembayaran. Perdagangan ini tidak hanya memperkaya kerajaan Spanyol, tetapi juga menciptakan jaringan ekonomi global yang menghubungkan Asia, Amerika, dan Eropa.
Meskipun aliran kekayaan dari koloni-koloni membawa manfaat ekonomi, kebijakan ekspansionis dan keterlibatan Spanyol dalam berbagai konflik militer selama masa pemerintahan Philip II menyebabkan tekanan finansial yang besar. Perang melawan Inggris, pemberontakan di Belanda, dan konflik dengan kekuatan Eropa lainnya memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kerajaan Spanyol seringkali harus meminjam dana dari bankir-bankir Eropa, terutama dari Genoa dan Jerman. Akumulasi utang yang terus meningkat, ditambah dengan biaya administrasi dan pertahanan yang tinggi di wilayah-wilayah kolonial, menyebabkan krisis ekonomi yang serius. Pada beberapa kesempatan, Spanyol terpaksa menyatakan kebangkrutan yang berdampak negatif pada kredibilitas finansialnya dan stabilitas ekonomi kerajaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, meskipun kekayaan dari koloni-koloni memberikan dorongan ekonomi yang signifikan bagi Spanyol, manajemen yang kurang bijaksana dan ketergantungan pada sumber daya tunggal dan keterlibatan dalam konflik-konflik militer yang mahal mengakibatkan krisis ekonomi yang melemahkan kekuatan dan pengaruh Spanyol di kancah internasional. Raja Philip II dari Spanyol dikenal memiliki kehidupan pribadi yang kompleks dan penuh dengan dinamika keluarga. Selama masa hidupnya, ia menikah 4 kali, dan setiap pernikahannya memiliki dampak signifikan baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam konteks politik kerajaan. Pernikahan pertama Philip II adalah dengan Maria Manuela, putri Portugal, yang juga merupakan sepupu pertamanya. Mereka menikah pada 12 November tahun 1543 di Salamanca. Pernikahan ini terutama didorong oleh alasan politik untuk memperkuat aliansi antara Spanyol dan Portugal. Dari pernikahan ini lahir seorang putra pada tahun 1545 yang diberi nama Carlos. Sayangnya, Maria Manuela meninggal 4 hari setelah melahirkan akibat komplikasi persalinan. Kehilangan ini meninggalkan dampak emosional yang mendalam bagi Philip dan mempengaruhi pandangannya terhadap pernikahan di masa mendatang. Pernikahan kedua Philip adalah dengan Mary I dari Inggris, yang juga sepupu jauhnya. Mereka menikah pada 25 Juli tahun 1554 di Katedral Winchester. Pernikahan ini memiliki tujuan politik yang memperkuat hubungan antara Spanyol dan Inggris, serta mengembalikan Inggris ke dalam pengaruh Katolik Roma. Selama pernikahan ini, Philip menjadi Raja Inggris dan Irlandia secara de jure uxoris. Namun hubungan mereka lebih bersifat formal dan politis, dengan Philip dan Mary sering terpisah karena mengurus kerajaan masing-masing. Pernikahan ini tidak menghasilkan keturunan meskipun Mary pernah mengalami kehamilan palsu. Mary meninggal pada tahun 1558, mengakhiri masa jabatan Philip sebagai Raja Inggris dan Irlandia. Pernikahan ketiga Philip adalah dengan Elizabeth dari Valois, putri Henry II dari Prancis, dan Catherine de Medici. Pernikahan ini merupakan bagian dari perjanjian Cateau-Cambrésis yang bertujuan mengakhiri konflik antara Spanyol dan Perancis. Mereka menikah pada tahun 1559 dengan upacara pernikahan yang dilakukan secara perwakilan di Notre Dame sebelum Elizabeth berangkat ke Spanyol. Selama pernikahan mereka, Elizabeth melahirkan 5 anak, namun hanya 2 putri yang bertahan hidup hingga dewasa, Isabella Clara Eugenia dan Kathleen Michaela. Elizabeth meninggal pada tahun 1568, beberapa jam setelah melahirkan anak kelimanya yang juga meninggal saat lahir. Kehilangan Elizabeth sangat mempengaruhi Philip, karena pernikahan mereka dikenal harmonis dan penuh kasih sayang. Pernikahan keempat dan terakhir Philip adalah dengan Anna dari Austria, yang juga merupakan keponakannya. Pernikahan ini awalnya menghadapi penolakan dari Paus Pius V karena hubungan kekerabatan yang dekat dan kekhawatiran akan resiko genetis. Namun, setelah Philip mengancam akan menarik dukungannya dari Liga Suci dalam perang melawan Turki Utsmani, Paus akhirnya memberikan dispensasi untuk pernikahan tersebut. Mereka menikah pada tahun 1570 dan pernikahan ini dianggap bahagia bagi keduanya. Dari pernikahan ini lahir 5 anak: Ferdinand, Charles Lawrence, Diego Felix, Philip yang kemudian menjadi Raja Philip III, dan Maria. Sayangnya, sebagian besar anak-anak mereka meninggal pada usia muda, kecuali Philip III yang kemudian meneruskan tahta. Anna meninggal pada tahun 1580 akibat komplikasi setelah melahirkan putri bungsu mereka, Maria. Hubungan Philip II dengan anak-anaknya, khususnya dengan Pangeran Charles, penuh dengan ketegangan dan tragedi. Pangeran Charles, putra dari pernikahan pertamanya dengan Maria Manuela, dikenal memiliki perilaku yang tidak stabil dan sering bertindak impulsif. Sejak kecil, Carlos menunjukkan tanda-tanda gangguan mental dan emosional yang mungkin diperburuk oleh incest dalam garis keturunan kerajaan. Hubungan antara Philip dan Carlos semakin memburuk seiring waktu, terutama karena perbedaan pandangan politik dan perilaku Carlos yang tidak dapat diprediksi.
Pada tahun 1568, setelah serangkaian insiden yang mengkhawatirkan, Philip memutuskan untuk memenjarakan putranya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Charles meninggal dalam tahanan, yang memicu berbagai spekulasi tentang penyebab kematiannya, termasuk kemungkinan pembunuhan atas perintah Philip. Selain Charles, Philip juga memiliki hubungan dengan anak-anaknya dari pernikahan lainnya. Putri-putrinya Isabella Clara Eugenia dan Catherine Michaela dikenal dekat dengan ayah mereka. Isabella Clara Eugenia bahkan diberikan tanggung jawab besar dalam pemerintahan, menjadi gubernur Belanda Spanyol bersama suaminya, Albert VII, Adipati Austria. Philip III, putra dari pernikahannya dengan Anna dari Austria, akhirnya meneruskan tahta setelah kematian Philip II. Meskipun Philip II dikenal sebagai penguasa dan tegas dan seringkali keras, hubungannya dengan anak-anaknya menunjukkan sisi manusiawi dan kompleks dari seorang raja yang berusaha menyeimbangkan antara tugas negara dan kehidupan pribadi. Philip II dikenal sebagai seorang raja yang sangat taat beragama dan berkomitmen kuat terhadap ajaran Katolik. Ketakwaannya tercermin dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil selama masa pemerintahannya. Philip II meyakini bahwa perannya sebagai raja adalah untuk melindungi dan menyebarkan iman Katolik, serta menentang segala bentuk ajaran sesat yang dapat mengancam kemurnian agama dan stabilitas kerajaan. Salah satu contoh nyata dari ketakwaan Philip II adalah pernyataannya kepada Paus Pius V pada tahun 1566, di mana ia menegaskan bahwa ia lebih memilih kehilangan semua wilayah kekuasaannya dan bahkan nyawanya daripada melihat agama Katolik dirugikan. Pernyataan ini menunjukkan dedikasi dan komitmennya yang mendalam terhadap iman Katolik dan perannya sebagai pelindung agama. Sebagai bagian dari upayanya untuk mempertahankan kemurnian iman Katolik, Philip II memperkuat peran Inkuisisi Spanyol. Inkuisisi yang awalnya didirikan pada abad ke-15 berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mengidentifikasi dan menghukum individu atau kelompok yang dianggap menyimpang dari ajaran Katolik. Di bawah pemerintahan Philip II, Inkuisisi mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dan menjadi alat utama dalam menegakkan ortodoksi agama. Philip II memberlakukan berbagai kebijakan untuk mendukung Inkuisisi, termasuk pelarangan mahasiswa Spanyol untuk belajar di luar negeri dan pelarangan buku-buku yang dicetak oleh orang Spanyol di luar kerajaan. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran ide-ide yang dianggap sesat atau berbahaya bagi iman Katolik. Selain itu, Philip II mengizinkan pembakaran setidaknya 70.000 buku yang dianggap menyimpang dari ajaran resmi gereja. Tindakan-tindakan ini mencerminkan tekadnya untuk menjaga kemurnian doktrin Katolik di seluruh wilayah kekuasaannya. Namun meskipun Inkuisisi dikenal dengan pendekatan kerasnya, Philip II juga menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia mengumpulkan berbagai buku, termasuk yang dilarang, untuk perpustakaan pribadinya di El Escorial. Perpustakaannya mencakup sekitar 40.000 volume, dengan 1.800 diantaranya adalah judul dalam bahasa Arab. Buku-buku yang dilarang disimpan di ruangan khusus di lantai atas perpustakaan, menunjukkan kompleksitas pendekatan Philip II terhadap pengetahuan dan ortodoksi agama. Salah satu warisan paling monumental dari pemerintahan Philip II adalah pembangunan biara El Escorial, terletak sekitar 45 km barat laut Madrid. El Escorial dibangun sebagai simbol kejayaan dan dedikasi Philip II terhadap iman Katolik. Kompleks ini tidak hanya berfungsi sebagai biara, tetapi juga sebagai istana kerajaan, basilika, perpustakaan, dan makam bagi keluarga kerajaan. Pembangunan El Escorial dimulai pada tahun 1563 dan selesai pada tahun 1584, mencerminkan komitmen Philip II terhadap proyek tersebut. Arsitektur El Escorial mencerminkan gaya Renaissance dengan kesentuhan kesederhanaan dan ketegasan yang mencerminkan karakter Philip II. Kompleks ini dirancang untuk menjadi pusat spiritual dan intelektual, dengan perpustakaan yang kaya akan koleksi manuskrip dan buku dari berbagai disiplin ilmu. Selain itu, El Escorial menjadi tempat beristirahatan terakhir bagi banyak anggota keluarga kerajaan, termasuk Philip II sendiri yang meninggal di sana pada tahun 1598. Secara keseluruhan, peran gereja dan Inkuisisi di bawah pemerintahan Philip II mencerminkan dedikasi raja terhadap perlindungan dan penyebaran iman Katolik. Melalui penguatan Inkuisisi dan pembangunan monumen seperti El Escorial, Philip II berusaha menegaskan identitas Katolik Spanyol dan mempertahankan ortodoksi agama di seluruh wilayah kekuasaannya.